Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Farodiana dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem ekonomi dan politik antara Indonesia dan Finlandia dengan mata kuliah ekonomi politik dan dosen pengampu Kak Wahyu Fatiko Utami. Yang pertama itu adalah budaya kota pelajar. Nah, di Helsinki, yakni ibu kota dari Finlandia, dan juga di Yogyakarta, mereka itu disebut sebagai kota pelajar. Jadi mereka adalah kota yang ramah terhadap kegiatan akademik. Keduanya menawarkan lingkungan belajar inovatif, karena di Helsinki, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai bidang studi dengan fasilitas yang modern dan dukungan dari komunitas akademik yang dinamis. Nah, kalau di Yogyakarta, seperti yang kita tahu, tradisi dan modernisitas berkembang menjadi satu paduan untuk memberikan dorongan ataupun dukungan kepada mahasiswa agar bersikap kreatif, kritis, dan juga mandiri. Selanjutnya adalah persamaan keadaan alam. Finlandia disebut sebagai the land of a thousand lakes karena danau dan juga sungainya itu mencakup 10% dari negara tersebut. Finlandia bahkan memiliki 188.000 danau dan juga 22.500 hektar hutan. Nah, sama seperti di Indonesia yang lebih dikenal sebagai the land of a thousand island karena merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau. Karena di Indonesia sendiri ada sekitar 120,5 juta hektar atau 63% dari total luas wilayah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Nah, Indonesia ini memiliki 521 danau alami dan lebih dari 100 waduk yang luasnya itu hampir mencapai 21.000 km persegi. Sistem ekonomi Pancasila saat ini diterapkan Indonesia yang dikenal juga sebagai sistem kerakyatan. Sistem ini memandang ideologi Pancasila sebagai pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengatur perekonomian bangsa. Nah, sila ini tercermin dari Pancasila pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945 serta pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sistem ini dipakai dan digunakan oleh Indonesia karena dirasa sangat cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana sistem perekonomian yang ada di Finlandia? Nah, Finlandia sendiri memiliki sistem ekonomi campuran dengan semangat industrialisasi. Karena perekonomian di Finlandia didasarkan kepada kepentingan ataupun kepemilikan pribadi dan juga usaha bebas. Namun tentunya di beberapa sektor, pemerintah itu menjalankan monopoli dan juga peran utama. Sebab di Finlandia, perekonomian itu mencakup sektor swasta yang terdiri dari individu dan juga bisnis yang membuat keputusan otonom berdasarkan kepentingan pribadi, sektor publik, dan juga negara itu menentukan produksi dan distribusi barang ataupun jasa tertentu. Nah, sistem perekonomian campuran di Finlandia dibentuk oleh berbagai faktor termasuk sejarah intervensi pemerintah yang kuat, ketergantungan pada sumber daya alam, dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial. Pemerintah ini telah memainkan peran utama dalam perekonomian campuran karena memberikan subsidi dan juga insentif untuk mendorong pertumbuhan dan juga stabilisasi ekonomi. Finlandia juga terakhir memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan sosial dan juga memberikan manfaat yang besar kepada warganya dan berinvestasi kepada pelayanan publik. Perbedaan pengaruh daripada sistem ekonomi dan juga politik di Finlandia dan juga di Indonesia. Nah, pengaruh ekonomi dan politik di Finlandia sendiri itu dampak yang paling signifikannya adalah terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga implementasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada redistribusi pendapatan, di mana pemerintah Finlandia menerapkan kebijakan pajak yang relatif tinggi bagi setiap individu yang ada dan juga perusahaan dengan tujuan untuk mendanai program kesejahteraan yang juga mencakup setiap lapisan masyarakat. Indonesia sendiri masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan negara ASEAN lainnya. Sebab dalam hal tingkat perkembangan ekonominya, kondisi perekonomian ini masih memiliki masalah seperti pengangguran, kemiskinan, produktivitas tenaga kerja rendah, dan juga ketergantungan pada usaha kecil dan menengah. Sedangkan perekonomian yang diambil oleh pemerintah ini belum sepenuhnya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena adanya intervensi daripada intrikat politik lainnya yang mengarah kepada kepentingan elit dan politik yang merugikan masyarakat secara luas. Contoh konkretnya adalah intrik politik dalam kebijakan perekonomian untuk mengatur kebijakan pembatasan jam operasional bagi warung tradisional Madura akibat daripada usulan minimarket. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah lebih berfokus ataupun condong kepada perusahaan-perusahaan swasta dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menengah. Baik, sekian dari saya atas penjelasan mengenai perbandingan sistem ekonomi dan politik antara Indonesia dan Finlandia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.